Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mai Sunaja dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistika. Baiklah, yang pertama adalah pengertian data dan statistika. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Misalnya, pada percobaan biologi, kamu disuruh mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau. Setiap beberapa hari sekali, kamu akan mencatat panjang batang tanaman untuk diamati pertumbuhannya. Dari hasil pengamatan itu diperoleh catatan angka-angka panjang batang tanaman kacang hijau. Nah, angka-angka itulah yang kita sebut dengan data. Baiklah, perhatikan tabel di samping. Sudah ada tabel tentang tinggi tanaman batang kacang hijau. Hari pertama yaitu 0,3 cm, hari kedua 1,5 cm, dan hari seterusnya. Seperti pada tabel di samping. Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Di sini contohnya adalah data kualitas beras bulan Februari 2020 yang kurang baik. Nah, data itu menunjukkan keadaan beras yang kurang baik. Tapi kita tidak bisa mengukur keadaan kurang baik itu dengan angka. Selanjutnya yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya yaitu data pertumbuhan panjang tanaman kacang hijau pada tabel di atas. Dari data itu, kita bisa mengetahui perubahan panjang batang kacang hijau dari angka yang diperoleh. Yaitu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Itu disebut dengan statistika. Statistika banyak diterapkan di segala bidang loh. Misalnya dalam bidang ilmu sosial dan kependudukan. Statistika dapat digunakan untuk bertujuan sebagai salah satunya adalah sebagai sensus penduduk. Selain itu, dalam bidang ekonomi, statistika juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, dari penjelasan di atas, kita jadi tahu nih, kalau untuk mengumpulkan data, kita perlu objek yang mau kita amati. Objek ini dibedakan menjadi dua, yaitu populasi dan sampel. Di sini ada populasi. Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Populasi ini bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan sebagainya. Sementara itu, sampel adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Sampel harus benar-benar dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sebagai contoh, kamu ingin melakukan penelitian terhadap siswa di sekolahmu mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang mereka pilih. Oleh karena itu, yang menjadi populasi adalah seluruh siswa di sekolahmu. Tapi untuk memudahkan dan mempersingkat waktu, kamu juga masih bisa melakukan penelitian dengan mengambil beberapa sampel saja. Asal sampel itu masih mewakili populasi yang menjadi objek penelitian. Misalnya yang menjadi sampel adalah teman-teman sekelasmu. Selanjutnya yaitu penyajian data. Sebelumnya sudah diberitahu kalau setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menyusun atau menyajikan data. Penyajian data ini bertujuan untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat dua cara untuk penyajiannya. Yang pertama, data-datanya sebagai berikut. Penyajian data di atas dalam bentuk tabel dan diagram dapat kamu lihat dan pada penjelasan berikut. Nah, yang ini yaitu adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan susunan data
data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data ke dalam kelompok yang sama dan suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Pada gambar di atas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu siswa yang menyukai es krim coklat, vanila, dan stroberi. Masing-masing kelompok memiliki frekuensi yang berbeda. Kalau kamu perhatikan, tabel di atas juga lebih memudahkan kita dalam menerima informasi dibandingkan dengan gambar sebelumnya. Kita bisa mengetahui kalau ada 9 siswa menyukai es krim rasa coklat, 5 siswa menyukai es krim rasa vanila, dan 6 siswa menyukai es krim rasa stroberi. Baiklah, selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram akan lebih menarik dibandingkan dalam bentuk tabel karena berbentuk gambar. Penyajian data bentuk ini dibedakan menjadi 2, yaitu diagram batang dan diagram lingkaran. Pertama adalah diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, data-data akan disajikan dalam bentuk lingkaran. Data-data ini telah dibagi menjadi juring-juring berdasarkan kelompoknya masing-masing. Seperti pada gambar. Kamu dapat melihat juring yang paling besar menandakan frekuensi yang besar pula. Data-data pada diagram lingkaran dapat disajikan ke dalam persen maupun derajat. Kemudian data tentang diagram batang. Selanjutnya yaitu diagram batang. Diagram batang. Pada diagram batang ini data-data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang seperti pada gambar, yang memanjang ke atas dan memiliki lebar yang sama. Setiap batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama. Seperti gambar. Kita lihat seperti gambar. Baiklah, demikian penjelasan tentang data dan statistika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.